Sesama Yahudi, Zelensky berambisi ubah Ukraina seperti Israel usai invasi Rusia. Hurrah! Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengutarakan ambisi untuk masa depan negaranya. Setelah invasi Rusia berakhir, dia berpandangan bahwa Ukraina tidak ingin seperti Swiss yang menerapkan demokrasi liberal ala Eropa. Selama periode pasca perang, Zelensky menyoroti sektor keamanan yang kemungkinan besar dapat menjadi masalah baru untuk Ukraina. Saya yakin masalah keamanan kami akan menjadi nomor 1 dalam 10 tahun ke depan, kata Zelensky dikutip pikiranrakyat.com dari Al Jazeera. Oleh karena itu, dia berambisi untuk menjadikan Ukraina seperti Israel yang lebih besar namun dengan identitasnya sendiri. Salah satunya dengan meniru Israel dalam segi keamanan nasional. Saya pikir semua orang kita akan menjadi tentara besar untuk Ukraina. Kita tidak sedang berbicara tentang Swiss di masa depan. Mungkin negara kita akan bisa seperti ini untuk kedepannya, kata Zelensky. Tapi kita pasti akan menjadi Israel besar dengan wajahnya sendiri. Zelensky berencana akan menempatkan angkatan bersenjata di berbagai tempat termasuk semua institusi, supermarket, dan bioskop. Selain itu, warga sipil juga akan diperbolehkan untuk menenteng senjata demi keamanan. Zelensky yang merupakan seorang Yahudi kerap menekankan pentingnya menjaga hubungan dekat dengan Israel. Bahkan dia kerap memuji Israel sebagai negara yang patut untuk dicontoh oleh Ukraina. Kendati demikian, Zelensky memastikan Ukraina di masa depan tidak akan tergelincir dalam otoritarianisme. Sebuah negara otoriter akan kalah dari Rusia. Orang-orang tahu apa yang mereka perjuangkan, ucapnya lagi. Ukraina dalam bahaya, Rusia siapkan serangan gelombang kedua. Perang Rusia-Ukraina sepertinya memang masih akan berlanjut. Seorang jurnalis yang diketahui bernama Anton Motolko memberikan kesaksian meningkatnya aktivitas militer Rusia di wilayah Gomel, Belarus, Minggu 3 April 2022. Motolko yang merupakan seorang fotografer dan blogger asal Belarus menyebut puluhan kendaraan angkatan bersenjata Federasi Rusia sudah berada di Gomel. Lebih lanjut, Motolko mengatakan pergerakan puluhan kendaraan militer Rusia ke Gomel sudah berlangsung sejak Sabtu 2 April. Sekitar 20 menit kendaraan militer Rusia yang ditandai dengan huruf V memasuki Gomel setelah menempuh perjalanan dari ibu kota Minsk. Sehari setelahnya, sejumlah kendaraan lapis baja militer Rusia dan truk pengangkut personil, amunisi dan logistik melintas jalan raya M5 menuju Gomel. Lebih banyak peralatan militer Rusia tiba ke wilayah Gomel, Belarus yang menunjukkan rotasi pasukan dibandingkan dengan penarikan dari Belarus, ucap Motolko dikutip Viva Militer dari Pravda. Jika pasukan Rusia tetap di Belarus, itu tidak akan menyelesaikan masalah bagi Ukraina dan situasi di Belarus akan menjadi jauh lebih buruk. Peningkatan aktivitas militer di Belarus diyakini merupakan bagian dari strategi Rusia untuk melancarkan serangan gelombang kedua ke Ukraina. Jika Rusia kembali menginvasi Ukraina, prediksi Presiden Volodymyr Zelensky terbukti benar. Rusia bantah bom kota-kota di Ukraina. Vladimir Putin mengatakan kita tidak seperti Amerika Serikat dan NATO di Yugoslavia, Irak, ataupun Afghanistan. Otoritas Rusia membantah melakukan pemboman terhadap Ukraina tidak menargetkan warga sipil membandingkan dengan apa yang dilakukan Amerika Serikat dan NATO sementara jumlah korban akibat serangan terus bertambah. Invasi yang selama lebih dari sebulan yang terbesar di negara barat sejak Perang Dunia Kedua telah menyebabkan lebih dari 30 atau 3,8 juta orang mengungsi ke luar negeri. Sementara itu, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev mengatakan pihaknya dalam operasi militer khusus di Ukraina tidak membom kota-kota di Ukraina sejak invasi bulan lalu dan juga tidak menghabisi warga sipil. Lebih jauh, ia membandingkan dengan yang dilakukan Amerika Serikat dan juga NATO di Yugoslavia, Afghanistan, dan juga Irak, menghancurkan lingkungan perumahan dengan orang-orang.
Kami tidak membom kota-kota dan fasilitas sipil seperti yang dilakukan Amerika Serikat dan NATO di Yugoslavia, Afghanistan, dan juga Irak. Dengan kejam menghancurkan lingkungan perumahan dengan ribuan orang, katanya, pada pertemuan dengan Noureddin Marki, Kepala Direktorat Jenderal Dokumentasi dan juga Dokumentasi Al Jazeera. Patrushev menjelaskan bahwa sebagai bagian dari operasi militer khusus, serangan termasuk senjata presisi tinggi dilakukan terhadap benteng utama, lapangan udara, tempat penyimpanan senjata, dan juga akumulasi peralatan militer tentara Ukraina. Diberitakan sebelumnya sejumlah kota di Ukraina mengklaim mengalami pemboman oleh Rusia, misalnya Mariupol, kota strategis yang dikepung Rusia dalam usahanya untuk menguasai kota tersebut. Sementara itu diketahui Mariupol secara luas dipandang sebagai hadiah strategis karena menguasainya dapat memungkinkan Rusia untuk membuat jembatan darat antara Crimea yang dianeksasi oleh Moskow pada tahun 2014 dan juga 2 kantong separatis di Ukraina Timur. Pemimpin Chechnya umumkan Rusia kuasai 95% Mariupol di Ukraina. Pemimpin Chechnya pro-Rusia Ramzan Kadyrov mengatakan bahwa Rusia berhasil menguasai 90 hingga 95% wilayah kota Mariupol, Ukraina. Kadyrov sendiri merupakan sekutu Presiden Vladimir Putin yang kerap menemani Rusia melancarkan invasi. Ia juga telah mengirimkan ribuan pasukan Chechnya untuk berperang di Mariupol. Sebelumnya, Kadyrov dikabarkan tengah berkunjung ke Mariupol untuk meningkatkan semangat juang pasukan Chechnya. Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov sedang di Mariupol untuk meningkatkan semangat juang pasukan kami, kata Menteri Politik Chechnya Akhmed Dudayev kepada RIA yang dikutip AFP pada Selasa kemarin. Setelah menguasai Mariupol, kubu pro-Rusia juga mengklaim berhasil menguasai lebih dari 50% wilayah Donetsk dan juga Luhansk. Kelompok pro-Rusia yang berada di timur Ukraina mengklaim mereka berhasil menguasai sebanyak 90% wilayah Luhansk dan lebih dari 50% wilayah Donetsk. Sampai pada 31 Maret 2022 pagi, lebih dari 90% wilayah Republik Rakyat Luhansk telah dibebaskan, kata Kementerian Luar Negeri versi Luhansk dalam unggahan Telegram pada Kamis kemarin sebagaimana dilansir AFP. Sementara itu, pemimpin separatis Donetsk Denis Pushilin mengatakan pada kantor berita TASS bahwa sekitar 55-60% wilayah kekuasaannya berada dalam kendali Rusia. Sebelum Rusia meluncurkan invasi ke Ukraina, kelompok separatis hanya menguasai sepertiga dari wilayah Donetsk dan juga Luhansk. Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui kemerdekaan kedua wilayah tersebut sebelum memerintahkan operasi militer khusus ke Ukraina. Konflik antara pemerintah Ukraina dengan pro-Rusia sudah berlangsung lama, yakni sejak Moskow mencaplok Crimea pada tahun 2014 lalu.